Assalamualaikum. Selamat sore. Halo Mbak Nita. Terima kasih udah hadir. Assalamualaikum. Selamat sore ya teman-teman semua. Semangat pagi. Salam kenal. Nama aku Juwita, beauty entrepreneur dari Jakarta. Senang banget sore hari ini bisa kesempatan buat sharing sama teman-teman Oriflamers di seluruh Indonesia. Sebelumnya boleh komen ya, suara aku kedengaran dengan jelas apa enggak? Suaranya kedengeran nggak teman-teman? Jelas ya? Oke, makasih ada Mbak Lita juga. Oke, tanpa berlama-lama aku akan langsung mulai sharing aku pada hari ini. Oh ya, sebelumnya selamat berpuasa nih buat yang menjalankan. Semoga puasanya lancar. Nah, jadi sore hari ini aku senang banget dapat kesempatan untuk sharing ke teman-teman semua Oriflamers Indonesia gitu ya. Selamat pagi juga, terima kasih. Nah, jadi yang mau aku sharing sore hari ini adalah mengenai cara efektif agar calon prospek kita itu tertarik gitu ya. Nah, mungkin dulu waktu aku new member gitu ya, ini merupakan salah satu hal yang rasanya aku kulik banget bahkan sampai sekarang sih. Gimana sih caranya ketika kita lagi pendekatan gitu ya ke calon prospek, mereka itu bisa tertarik gitu untuk join ya gitu. Nah, sore ini aku coba bahas tips dari aku terkait hal tersebut gitu ya. Tapi sebelumnya sebenarnya aku tuh yang aku lihat tuh sekarang seperti ini teman-teman. Sebenarnya dengan kondisi saat ini ya, yang banyak banget orang-orang di luar sana yang sebenarnya butuh sama yang namanya peluang bisnis online. Bener nggak sih? Ya kan? Banyak yang kena pengurangan kerja gitu ya, atau gajinya dipotong setengah gitu ya. Jadi kalau yang aku dengar itu banyak banget namanya orang-orang yang sangat membutuhkan peluang bisnis online. Tapi yang jadi masalah di luar sana itu bisnis online itu banyak ya. Ketika kita mau memulai bisnis gitu, terus melihat pilihan bisnisnya di mana-mana itu banyak, kita sebenarnya juga bingung gitu, bisnis mana yang mau kita coba gitu kan. Nah, mungkin ini yang terjadi sama calon prospek kita di luar sana gitu. Sebenarnya mereka udah lama gue pengen bisnis gitu ya. Tapi mereka bingung sebenarnya bisnis apa sih yang harus gue pilih gitu kan istilahnya. Nah, kalau aku sendiri itu suka mengumpamakannya kayak orang lagi mau jalan-jalan ke mall nih teman-teman. Jadi misalnya aku nih mau ke mall, aku tujuannya itu mau beli baju gitu ya, mau beli baju untuk pesta. Tapi sebenarnya aku nggak tahu jelas nih, aku bajunya modelnya gimana, aku beli di toko apa, aku mau beli warna apa gitu. Aku masih belum jejak istilahnya ya, belum pasti. Ketika aku datang ke mall, aku kan harus memutuskan aku mau masuk ke toko yang mana gitu kan. Ini sama halnya sama orang-orang sana yang pengen bisnis online tapi nggak tahu nih mau masuk ke bisnis yang mana. Nah, kita itu bisa diibaratkan sebagai ownernya nih, pemilik tokonya ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh si pemilik toko oleh kita ini supaya orang di sana yang memang membutuhkan peluangnya gitu kan, jadi bisa tertarik dan akhirnya istilahnya membeli produk kita gitu kan, atau join di bisnis kita gitu, seperti perumpamaan aku tentang toko tadi gitu ya. Itu sebagai pembukaannya ya. Oke, nah aku masuk ke tips yang pertama. Nah, tips yang pertama itu adalah teman-teman harus menonjol, harus eksis di sosial medianya masing-masing. Mau itu di Facebook, di Instagram gitu ya. Kita tuh harus menonjol gitu. Menonjol itu maksudnya gimana sih, Mbak? Aku followersnya cuma 500, cuma 600 gitu kan. Menonjol itu bukan artinya followers kita udah ratusan ribu teman-teman, tapi yang penting itu teman-teman muncul di sosial medianya. Munculnya gimana? Munculnya itu bukan cuman sekedar posting yang tidak ada faedahnya gitu ya, cuman teman-teman harus mempersiapkan, istilahnya kan sosial media itu adalah rumahnya teman-teman ya.
Nah ini tuh ada kaitannya sama branding, tapi aku nggak akan membahas tentang branding. Intinya rumah teman-teman di sosial media itu harus siap. Facebooknya udah harus rapi, Instagramnya udah harus rapi gitu kan. Jadi ketika ada prospek di luar sana yang lagi mencari bisnis nih, kemudian visit ke rumahnya teman-teman di Instagram atau Facebook, dengan sebentar aja dia feed Instagram kita gitu kan, dia ngelihat Facebook kita, dia udah langsung nih orang profilnya seperti ini gitu kan, nih orang profesional nih, oh dia bisnisnya cara jalaninnya gini, oh ternyata Oriflame itu seperti. Paling enggak ketika dia melihat sosial media kita, dia udah punya bayang-bayang awal gitu ya tentang kitanya seperti apa, personality-nya, terus kita secara profilnya, bisnisnya, kurang lebih mereka udah dapat gambaran gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar care banget sama yang namanya Instagram dan Facebooknya. Jangan sampai itu kayak rumah yang gersang gitu. Jadi orang ketika berkunjung ke Instagram kita, aduh dia bisnisnya Oriflame ya elah gini-gini doang, kayak nggak ada yang greget gitu, jadi nggak kelihatan, kita tuh nggak menonjol di mata mereka ketika mereka visit gitu kan. Yang benar itu gimana? Yang benar itu tadi yang seperti aku bilang, ketika mereka visit, matanya tuh langsung paling nggak kebuka sedikit gitu ya, seperempat gitu, ngelihat oh ternyata Oriflame itu keren ya, oh ternyata yang namanya pebisnisnya Oriflame tuh kayak gini ya gitu. Jadi paling nggak mereka dapat bayangan itu teman-teman. Oke, itu yang poin pertama gitu ya, karena dari aku pertama dulu gabung selalu diajarin sama upline itu, ayo ciptakan branding diri kita sendiri gitu. Karena ketika orang bergabung yang pertama dilihat siapa? Ya ini inviting sponsornya kita gitu, kitanya itu gimana sih gitu kan. Karena mereka mungkin melihat Oriflame-nya nomor 2, tapi yang pertama dilihat siapa? Ya kita gitu, sebagai garda terdepannya gitu, sebagai beauty entrepreneur, influencer gitu ya. Jadi kitanya harus siap. Oke, itu yang nomor 1. Mudah-mudahan penjelasannya nggak terlalu cepat dan bisa dengan mudah dimengerti ya teman-teman. Ini bukan ilmu baku, ini juga aku belajar berdasarkan pengalaman aku selama ini ya. Oke, nah kita lanjut yang kedua. Oke mbak, Instagram aku udah bagus, Facebooknya juga udah oke, semua brandingnya rapi gitu kan, rumahnya udah siap nih untuk didatengin orang gitu kan. Terus gimana? Nah yang kedua itu adalah kemampuan kita untuk berkomunikasi ya, cara kita komunikasi dengan calon prospek. Teman-teman kalau tiba-tiba ada yang ngedatengin terus langsung misalnya Ria gitu, Ria join yo Oriflame gitu ya, murah loh cuma 29.900, kira-kira gimana gitu kan. Buat kalau mungkin yang udah akrab bisa ngeles Oriflame lagi ditawarinnya gitu. Cuman kalau buat orang yang belum kenal, ucuk-ucuk kita istilahnya nggak pakai ketok-ketok pintu gitu ya langsung nawarin, pasti lebih ke ini orang aneh banget gitu ya, nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba langsung kenal aja enggak langsung nawarin gitu. Nah ketika teman-teman udah punya prospek nih, baru kenal di sosial media gitu ya, masih baru temanan, ya udah jalanin pertemanannya dulu gitu ya. Kadang-kadang kita itu terlalu buru-buru fokus mau tujuannya apa hasilnya gitu ya. Padahal goal yang mau kita tuju itu supaya prospeknya mau join bisnis sama kita gitu. Tapi kita nggak melihat untuk menuju ke sana itu ada prosesnya gitu. Jadi jangan tergesa-gesa. Ketika mau menceritakan bisnis juga nggak perlu terburu-buru, nggak perlu dalam sehari saya ngobrol sama si A, dia pokoknya udah harus closing gitu ya. Jangan deh. Pokoknya fokus dulu sama prosesnya. Nikmatin cara teman-teman ngobrol ke calon prospek gitu ya. Karena itu penting banget gitu ya. Jadi mulai jalin pertemanan, ngobrol gitu ya, jangan langsung buru-buru ngajak join ya. Ciptakan dulu obrolan gitu ya. Sampai di sini kalau ada yang mau sambil ditanya silakan ya teman-teman ya. Oke, aku masuk ke selanjutnya. Nah, kan kita udah mulai ngobrol nih sama calon prospek ya. Kita udah mulai saling kenalan, saling cerita gitu ya. Terus kita mau menceritakan tentang Oriflame gitu ya. Kalau teman-teman selama ini gimana? Kalau aku jujur awalnya itu masih kaku gitu ya, kayak Oriflame itu perusahaan asal Swedia. Dia itu menjual berbagai macam bla 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 gitu kan. Tapi setelah aku pelajari, orang itu nggak suka istilahnya
dijelasin dengan cara deskriptif gitu. Oriflame itu A, Oriflame itu B gitu. Itu apa ya, buat sebagian orang itu malah boring gitu. Itu nggak bikin ada engagement kita sama calon prospek gitu, nggak ada hubungan komunikasinya gitu ketika kita cuman sifatnya deskriptif gitu ya, cuman menjelaskan A, B, C, D gitu, udah kayak mesin. Padahal harusnya kita itu menggunakan yang namanya metode storytelling gitu. Storytelling itu apa sih? Jadi lebih ke bercerita, sharing gitu kan. Kalau aku biasanya apa yang aku ceritain itu adalah pengalaman ketika sebelum aku bergabung Oriflame, terus apa yang akhirnya membuat aku memutuskan untuk bergabung di bisnis ini gitu kan. Aku nggak perlu cerita panjang lebar, tapi aku ceritakan garis besarnya gitu. Aku ceritain latar belakang aku saat ini masih bekerja gitu kan, tapi at the moment merasa harus butuh yang namanya bisnis kantong kedua gitu ya. Aku pengen punya penghasilan tidak hanya dari satu sumber gitu ya, pengen dari sumber kedua. Jadi ketika nanti aku sebagai ibu rumah tangga juga pengen memutuskan untuk resign, aku udah siap. Nah, itu yang aku ceritakan latar belakang aku dulu seperti apa gitu ya. Nah, ketika menceritakannya itu juga harus excited ya teman-teman. Walaupun kita nih WA gitu ngobrol sama calon prospek, tapi kerasa energi yang kita keluarin gitu kan, cara kita menceritakan itu berasa di lawan bicara kita. Jadi caranya gimana sih Mbak biar kelihatan energinya gitu ya? Mainin emoticon gitu. Terus kadang-kadang aku juga pakai voice note bisa menjelaskan gitu, karena biar apa, biar energinya nyampe gitu, biar mereka ngerasain gitu. Nah, jadi itu gunakan metode storytelling, jangan deskriptif teman-teman. Jadi bercerita aja gitu, anggap aja itu tuh udah temen akrab, temen lama yang ceritanya kita tuh udah enak banget deh ngobrol sama dia. Lakuin itu aja ya kan. Itu yang nomor 2, jangan deskriptif. Teman-teman harus menggunakan metode storytelling, bercerita gitu ya, biar obrolannya itu mengalirnya juga enak gitu kan. Kadang aku menceritakan tentang upline aku yang udah berhasil, itu juga aku masukin gitu, tapi lebih ke pengalaman pribadi aku. Karena apa? Karena orang itu suka diceritain cerita tentang diri kita gitu ya Mbak ya. Berapa lama ya Mbak kenalan sampai kita mulai masuk ke cerita? Sebenarnya nggak perlu lama-lama, kadang nggak baku sih Mbak Herly gitu ya. Kadang kita ngelihat sikonnya ketika ngobrol, wah nih orang udah mulai klik nih sama omongan kita, baru deh kita belokin gitu kan. Nah, oke, itu tadi yang nomor 2 ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah ketika gitu ya, kita udah ngobrolnya udah klik nih, ketika aku selesai menceritakan tentang pengalaman aku gitu ya, nah mulai muncul feedback dari calon prospek gitu kan. Oh gitu ya Mbak, kalau aku sebenarnya pengen bisnis Mbak gitu, cuman aku nggak pernah punya modal gitu. Nah mereka itu udah mulai terbuka gitu ya, udah mulai mau bercerita tentang ceritanya gitu. Nah di momen ini penting banget. Artinya apa? Artinya teman-teman udah berhasil membangun chemistry sama calon prospek ya. Ini harus digarisbawahi, chemistry ini salah satu kunci keberhasilan kita untuk closing saat prospek ke orang gitu ya. Jadi chemistry-nya harus terbangun ya. Mereka harus percaya sama teman-teman yang lagi cerita gitu kan. Karena dari pengalaman aku, ada yang bilang, Mbak sebenarnya aku itu banyak ditawarin Oriflame sama orang gitu, cuman ya udah ngobrol sedikit terus selesai gitu ya, nggak ada lanjutannya. Tapi kok ini sama Mbak aku ngobrolnya enak ya, kayak teman lama gitu. Kenapa bisa mereka ngomong seperti itu? Karena aku ngobrolnya nggak cuma Oriflame doang gitu. Teman-teman harus memvariasikan bercerita ngobrolnya itu di luar Oriflame. Misalnya apa? Misalnya aku tahu dia ibu rumah tangga, aku tanya sekarang kegiatannya gimana, anak-anak gimana, kelas berapa gitu kan, ini lagi anak-anak sekolah dari rumah terus ribet nggak. Pokoknya dikasih bumbu-bumbu cerita yang lain di luar Oriflame gitu kan, buat mereka nyaman sampai akhirnya ya berasa kayak udah akrab banget sama kita gitu, ngobrol gitu. Karena memang dari pengalaman banyak banget yang ngomong kayak gini gitu kan, dia mungkin udah ditawarin sama temennya atau sama siapa gitu ya, banyak banget untuk join Oriflame, cuman dia belum klik gitu, sampai akhirnya ngobrol sama aku terus dia merasa wah ini dia nih yang sebenarnya dia cari gitu. Jadi teman-teman nggak perlu ngobrolnya itu nggak usah kaku deh, pokoknya nikmatin aja proses ketika teman-teman ngobrol sama calon prospek gitu ya. Jangan lupa
ilmu binar-binarnya itu keluarkan gitu. Nah, terus gimana ngebelokin biar kita mulai cerita tentang Oriflame. Ketika udah ngobrolnya udah mulai enak gitu kan, udah mulai seru, udah mulai akrab, aku langsung masuk ke kata-kata pamungkas gitu ya. Misalnya kata pembuka tuh, by the way mbak gitu kan, selama ini yang mbak tahu tentang Oriflame tuh apa sih, boleh dong cerita sama aku gitu ya kan. Atau oh ya mbak, tahu nggak sih mbak, sebenarnya Oriflame itu nggak cuma jualan aja gitu. Nah jadi teman-teman harus punya kalimat jembatan yang membawa dari yang tadinya obrolannya sifatnya umum, general, personal, lebih baru masuk ke omongan tentang bisnisnya Oriflame seperti apa gitu kan. Nah itu juga kita sebenarnya belum menceritakan ya, kita baru nanya, karena kadang-kadang pemahaman orang sana tentang Oriflame itu belum sepenuhnya tepat gitu, jadi masih banyak yang harus kita benerin. Jadi mulai dengan bertanya, by the way mbak, apa sih yang mbak tahu tentang bisnis Oriflame gitu kan. Nah baru dari situ kita mulai ke obrolan tentang bisnisnya seperti apa. Nah sampai sini kira-kira jelas nggak teman-teman? Kalau ada yang mau ditanya boleh sambil ditulis di komen, nanti kalau aku bisa jawab aku akan jawab ya. Oke. Jadi itu penting untuk memunculkan chemistry dengan calon prospek ya. Nah terus kalau udah chemistry muncul, mereka itu istilahnya ya, cerita itu udah lepas gitu, mereka udah terbuka karena udah kena, dan itu adalah momennya kita untuk menggali lebih dalam, sebenarnya prospek kita ini mau bisnis karena apa sih. Misalnya karena memang dia emang ibu rumah tangga yang tidak bekerja gitu kan, artinya kita bisa menemukan hot buttonnya dia gitu kan. Ketika kita menemukan hot buttonnya itu udah enak banget gitu, dia akan jadi lebih terbuka, kita jadi tahu apa yang harus kita kulik lagi dari dia gitu kan. Nah ini yang bikin dia akhirnya tertarik untuk ikut bisnisnya gitu. Nah dan yang terakhir nih, menurut aku ketika proses semua ngobrol itu kita lakuin, satu lagi yang teman-teman jangan lupa itu adalah simpati dan empati ya. Simpati dan empati ini harus dijalanin berbarengan. Karena apa? Karena at the end ini adalah bisnis manusia. Kita ngobrol sama orang gitu kan. Jadi kita ngobrol gak bisa plain dalam artian ya kayak orang interview biasa gitu loh. Nah kita tuh harus ada ilmu manusianya, jadi harus ditambahin empatinya, simpatinya juga ada gitu ya. Jadi nanti ketika obrolan itu berjalan, orang juga ngerasain tuh, oh ini orang memang ini banget ya, maksudnya ada empatinya ya misalnya. Dan please be a good listener, artinya ketika mereka menceritakan cerita versinya dia gitu ya, atau mungkin mereka punya unek-unek nih, enggak yang gue tahu Oriflame itu ini gitu kan, dengerin dulu, jadilah pendengar yang baik gitu ya. Jadilah pendengar yang baik, kita mendengar, terus kemudian baru kita kasih feedback gitu kan. Jangan sampai merasa mereka tidak didengar gitu kan. Misalnya dia bilang apa namanya, mbak aku itu mau Oriflame gitu kan, tapi aku nggak bisa ngomong nih gitu kan. Nah oh gimana cara nunjukin empatinya? Aku selalu bilang, karena benar-benar ini yang kita rasain ya. Oh masih ragu cara bicaranya ya mbak, aku juga dulu gitu mbak gitu kan, sebelum Oriflame. Maksudnya namanya kepercayaan diri itu terbatas di depan orang gitu kan. Tapi mbak tenang aja, karena di Oriflame itu ada mentornya gitu kan. Kita diajarin cara kita berbicara seperti apa, cara kita ngobrol itu seperti apa, jadi nggak perlu khawatir. Nah kita harus bisa memposisikan diri kita seperti mereka gitu, karena mereka itu belum tahu apa-apa, mereka belum ngerti, mereka masih blank banget tentang Oriflame. Jadi kita harus bisa menunjukkan empati kita gitu, menunjukkan kalau oh kita paham kok kekhawatirannya dia, kalau dia khawatir nggak bisa jualan, khawatir nggak bisa rekrut gitu kan, khawatir nggak bisa cerita lagi ke orang tentang bisnisnya. Nah tunjukkan kalau kita juga mengerti, tunjukkan kalau kita memang pernah berada di posisi yang sama gitu kan. Karena di saat mereka merasa oh ya ternyata memang semua orang pernah mengalami proses ini gitu, dari nggak ngertinya gitu tapi akhirnya mengerti. Nah ini yang bikin mereka juga
akhirnya tertarik gitu, oh ternyata memang ada prosesnya yang harus mereka laluin gitu. Oke, aku ya tadi Mbak Adele Senai, kalau mau ngobrol sama orang yang benar-benar baru apakah langsung kenalan, ada tahap lain? Oh iya Mbak, jadi misalnya kita mau ngobrol sama orang baru, pasti aku follow dulu Instagram atau Facebooknya gitu kan. Terus ketika dia posting, pasti aku di beberapa postingannya akan memberikan komen gitu kan. Ya dari situ baru aku kenalan gitu. Jadi intinya ya kayak orang PDKT gitu, kalau kayak pacaran kan ya ngintip-ngintip dulu, lihat-lihat dulu Instagramnya, nanti ketika ada postingan yang memang kita bisa nyaut, istilahnya ngasih komen, ya kita kasih komen gitu kan. Nah baru dari situ nggak lama kita bisa kenalan tuh. Nah jadi nggak langsung DM Mbak saya mau kenalan gitu-gitu, ya nggak usah gitu ya. Yang penting mereka ketika kita follow mereka, harapannya apa, mereka ini Juwita siapa ya gitu kan, mereka pasti akan ngeklik Juwita, oh gue nggak kenal nih tapi kok oh. Nah ini yang balik lagi ke nomor satu tadi, yang rumah kita udah harus siap, Instagram kita udah harus siap. Jadi ketika kita follow orang terus dia follow balik ke kita, dia langsung ngeliat tuh. Nah itu sebenarnya salah satunya ya Mbak ya. Oke, kalau saat kita mulai kata jabatan ternyata dia malah tertutup lagi, bagaimana Mbak, kita harus bagaimana? Nah sebenarnya kalau kita obrolannya itu udah panjang gitu ya, terus kita baru masuk ke ngomongin Oriflame, sebagian besar pasti merespon gitu kan. Kalau emang dari awalnya dia tidak merespon, kalau aku sih ya udah, misalnya nggak balas-balas nih ya udah aku biarin aja hari itu, terus besoknya aku WA lagi gitu kan. Mbak kemarin chat aku masuk nggak yang aku jelasin tentang ini gitu kan. Misalnya dia masih tetap nggak jawab, ya udah gitu, move on teman-teman gitu kan, cari lagi yang lain, karena yang butuh dengan peluang ini banyak. Jadi kita jangan malu, jangan maksudnya jangan merasa aduh gitu, apa namanya, jangan merasa bisnis ini itu nggak ada apa-apanya gitu, karena yang butuh di sana tuh banyak banget. Jadi come on, kita ini membukakan, memberi peluang supaya orang bisa mendapatkan penghasilan. Jadi kitanya harus pede, kitanya harus bangga sama Oriflame. Jadi teman-teman nggak usah khawatir misalnya kalau ada ketemu prospek yang suka PHP-in, gantungin, ya udah gitu. Yang penting temenan dulu di Instagram dan sosial media sama mereka gitu. Dan poin satu di poin yang pertama tadi, makanya itu menentukan, walaupun nanti sekarang mereka ngegantungin, tapi mereka terus merhatiin sosial media kita, suatu saat pasti deh mereka akan lari balik ke kita gitu ya. Oke, ya pokoknya intinya jangan kita jadi stuck karena 1-2 orang gitu ya. Nggak dibales satu terus udah buyar, dunia runtuh gitu ya. Tenang aja, cari lagi, pasti akan ada yang mau mendengarkan cerita kita. Intinya teman-teman coba, dicoba aja tadi tips dari aku. Ini bukan ilmu baku, ini bukan ilmu pasti ya, karena ini semua juga aku dapat dari perjalanan aku yang baru singkat banget di Oriflame, tapi inilah yang aku perhatikan gitu kan. Jadi teman-teman bisa coba praktekin, mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Intinya pokoknya kita sebagai Oriflamers ya, yang tahu bisnis ini sebenarnya gimana, selalu positif gitu ya, selalu pede ketika menceritakan ke orang lain gitu kan. Jangan takut, banyak yang misalnya MLM ya Mbak gitu kan, ada orang yang udah jiper duluan jadi nggak nyeritain gitu. Kalau aku mah tambah semangat, pengen ngasih tunjuk kalau Oriflame iya MLM, malah harus bangga gitu. Tapi MLM-nya itu gimana dijelasin, karena banyak orang yang masih berpikiran kurang baik. Jadi intinya itu dicoba. Lalu medsos yang siap itu seperti apa ya Mbak? Medsos yang siap itu yang penting teman-teman, ini tuh sebenarnya ada kaitannya sama branding ya teman-teman. Jadi isinya itu harus udah rapi, maksudnya kita bisa contoh dari leader-leader yang ada di Oriflame gitu kan, gimana isi misalnya feed Instagramnya gitu ya, banyak edukasi tentang bisnis Oriflame tapi seimbang juga dengan kehidupan pribadinya, rapi gitu ya, naruh foto nggak kepotong-potong gitu ya. Pokoknya dari sisi visual dan isi itu udah maksudnya udah bagus gitu. Oke, nah jadi kurang lebih tipsnya seperti itu. Aku ulang lagi rekapnya. Pertama, sosial media teman-teman harus siap. Kedua, jangan terburu-buru ketika ngobrol ya, nikmati prosesnya. Jangan fokus cuman pengen closing KTP gitu ya, nikmati obrolannya ya Bang. Yang ketiga, terus
ngobrolnya itu harus storytelling, jangan deskriptif ya. Ceritakan pengalaman teman-teman ya. Kemudian yang keempat itu harus selalu excited gitu ya, menggunakan ilmu binar-binar dalam menceritakan sesuatu. Kemudian bangun chemistry-nya, gali sebenarnya mereka ini mau bisnisnya karena apa gitu ya. Nah, dan yang terakhir jangan lupa menggunakan simpati dan empatinya teman-teman. Oke, kayaknya udah hampir 30 menit aku sharing. Terima kasih banget teman-teman yang udah gabung di FB Live Share Your Passion sore hari ini. Terima kasih juga buat Oriflame kesempatannya aku bisa sharing sama teman-teman di sini. Mohon maaf jika misalnya dalam penjelasan aku ada yang tidak sesuai gitu ya, atau tidak jelas. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan apa yang aku ceritakan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke? Udah mau masuk Tupona, semangat naik level, semangat terus dalam menceritakan peluang bisnis Oriflame ke banyak orang. Oke, demikian sharing dari aku. Terima kasih sekali lagi. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semua.